Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maratari Sindia dengan NBI 12122000132. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu, apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis yaitu studi kasus tentang moral yang benar dan yang salah. Studi ini tuh berkonsentrasi pada standar moral yang diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis itu penting nggak sih? Etika bisnis itu dalam perusahaan itu mempunyai peran yang sangat penting. Yang pertama yaitu akan terbentuknya perusahaan yang kuat dan berdaya saing tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi. Yang kedua yaitu etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan dan pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu perusahaan meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yaitu yang dengan kinerja unggul dan berkelanjutan yang dijalankan dengan berpegang pada aturan etika sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu self-control, kedua development of social responsibility atau CSR, yang ketiga yaitu menjaga jati diri dan tidak mudah terpengaruh oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang selanjutnya yaitu menciptakan kompetisi yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam yaitu hindari sifat 5K. Yang pertama yaitu kata beres, yang kedua kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisis. Ada 3 pendekatan dasar dalam merumuskan perilaku etika bisnis. Yang pertama yaitu pendekatan utilitarian, yang kedua pendekatan hak individu, yang ketiga yaitu pendekatan keadilan. Nah, selanjutnya yaitu aspek dasar bisnis ada 3, yaitu economic POV, yang kedua moral POV, yang ketiga yaitu law POV. Etika juga memiliki ada 3 paham etikal. Yang pertama yaitu paham deontologi, yang kedua paham teleologi. Nah, apa sih paham deontologi? Yaitu suatu kewajiban moral yang dapat diketahui secara intuitif. Dan kalau yang teleologi yaitu menilai perbuatan orang dari tujuannya. Nah, etika dalam persaingan bisnis yaitu persaingan bisnis yang ketat menyebabkan sebagian pelaku bisnis kurang memperhatikan etika dalam berbisnis dan berdampak pada tingkat kepercayaan para pelaku bisnis. Nah, terjaganya rasa saling percaya dalam bekerja sama akan memberikan pengaruh besar terhadap reputasi perusahaan, baik lingkungan mikro dan makro. Nah, perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis merupakan tindakan melakukan sesuatu yang merugikan seseorang atau melanggar norma keasusilaan. Ciri-ciri perilaku tidak etis yang pertama yaitu tidak ada pengendalian diri, kurangnya pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu menciptakan persaingan yang tidak sehat dengan melakukan kecurangan biasanya. Yang keempat, memikirkan diri sendiri. Yang kelima, tidak merasa memiliki atas apa yang telah disepakati. Yang keenam, ya tidak jujur pastinya. Etika lingkungan, banyak beberapa kasus lingkungan yang terjadi saat ini bagi lokal, regional, nasional, dan internasional pun sebagian besar bersumber dari perilaku manusia, seperti kerusakan dan pencemaran pada laut, hutan, atmosfer, air, dan lain-lain bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli, dan hanya mementingkan diri sendiri. Jadi seperti pabrik limbahnya dibuang langsung ke sungai, itu termasuk tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hanya mementingkan keuntungan perusahaan tersebut tanpa memikirkan lingkungan di sekitarnya. Itu membuat pencemaran air di sungai.
mengenai hubungan antar manusia sebagai satu kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas secara keseluruhan, hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan secara keseluruhan. Nah, etika lingkungan dapat berbentuk cabang etika sosial yang lebih tua sejauh menyangkut hubungan antara manusia dan manusia yang berdampak pada lingkungan berdiri sendiri. Sejauh menyangkut hubungan antara manusia dan lingkungan. Teori etika lingkungan, suatu upaya untuk membangun landasan rasional atas suatu sistem prinsip-prinsip moral yang dapat dijadikan pedoman bagi upaya manusia dalam merawat ekosistem alam dan lingkungan sekitarnya. Ada dua pendekatan etika lingkungan, yaitu yang berpusat pada manusia dan yang berpusat pada kehidupan. Ada 3 teori etika lingkungan. Yang pertama yaitu antroposentrisme, yang kedua biosentrisme, yang ketiga yaitu ekosentrisme. Nah, prinsip-prinsip etika lingkungan yang pertama yaitu prinsip bertanggung jawab, yang kedua solidaritas, yang ketiga kasih sayang dan kepedulian, yang keempat ada sikap hormat terhadap alam, yang kelima yaitu tidak membahayakan, lalu hidup sederhana dan harmonis dengan alam, yang ketujuh keadilan, 8 demokrasi, dan yang terakhir yaitu integritas moral. Baik, yang dapat disimpulkan yaitu etika bisnis ini perlu dimiliki dari individu maupun perusahaan, dan etika bisnis ini sangat berguna dalam menyelesaikan permasalahan bisnis, lalu mempunyai sanksi sosial, dan jika tanpa etika bisnis perekonomian kita akan kacau. Baik, sekian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.